ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹਲਾਕ ਨਹੀਂ ਹਵੇਲੀ ਟੈਬ ਤੋਰਨੀ ਪੰਜ ਤੇ ਪਤੰਦਰੋ ਘੱਟ ਬੋਲਦਾ ਜਦੋਂ ਜੱਟ ਬੋਲਦਾ ਸਿੰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਵੇਖ ਰਾਹ ਛੱਡ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹ ਦੂਰ ਭੱਜ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹ ਵਿਗੜੀ ਲਗਾੜਨੀ ਹੋ ਮੱਛਰੀ ਲਗਾੜਨੀ ਹਾਂ ਰੱਬ ਚ ਪੂਰੀ ਐਂਡ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹਲਾਕ ਨਹੀਂ ਹਵੇਲੀ ਟੈਬ ਤੋਰਨੀ ਰੱਬ ਚ ਪੂਰੀ ਐਂਡ Halo guys, jumpa lagi bersama saya Dayat Malhotra Official Channel dalam acara Kabar Kabari. Tak ada kabar yang tak kami kabari karena kami kabar kabari. Kabar kita kali ini akan membahas putri-putri tangguh yang pernah menjadi legenda dan gagah perkasa melebihi pria. Kalian sudah pasti mengenal karakter putri-putri fantasi dalam kisah Disney seperti Snow White dan Rapunzel dari dongeng klasik Jerman, Cinderella, Aurora, dan Belle dari Paris, atau Ariel dari dongeng Denmark. Begitu juga putri Arab dari kisah 1001 Malam, Jasmine, putri kepala suku Indian Pocahontas, Mulan sang putri Cina, putri Tiana asal Afrika, hingga putri Merida yang tidak terinspirasi dari kisah dongeng klasik dari negara manapun. Putri-putri yang akan Dayat Malhotra sajikan ini adalah bukan putri hayalan. Mereka adalah putri yang sesungguhnya dan pernah hidup dan menjadi legenda. Dan yang paling membedakan mereka dari kebanyakan putri, baik hayalan maupun sungguhan, putri-putri berikut menampilkan sosok gagah perkasa melebihi pria. Mereka adalah putri yang pemberontak, mereka adalah panglima perang, mereka tampil gagah berani memimpin pasukan perang, mereka dihormati dan disegani bukan karena garis darahnya, melainkan aksi nyata yang heroik. Mereka bukan putri biasa. Isabella sang serigala betina. Isabella adalah putri Raja Prancis King Philip. Pada umur 7 tahun, ia dijodohkan dengan King Edward II dari Inggris, lalu dinikahkan pada usia 12 tahun. Perkawinan politik ini dilakukan King Philip untuk menghindari serangan Inggris. Edward sendiri adalah tipe raja yang lebih suka berfoya-foya, bahkan terkenal dengan kelakuan yang biseksual. Isabella tahu kelakuan suaminya dan bertekad tidak akan membiarkan dirinya diperlakukan seperti wanita-wanita muda yang dihinakan oleh King Edward II. Ketika itu, kekuasaan Edward sedang goyah, di mana para penguasa lokal atau baron mulai tidak setia kepadanya. Itu lantaran kelakuan Edward yang gemar memperistri putri para baron lalu memperhinakannya. Isabella kemudian berkonspirasi dengan Piers Gaveston, seorang pemuda yang menjadi salah satu kekasih Edward II. Diam-diam ia membangun wilayah kekuasaan sendiri, kekuatan perang sendiri, dan membangun hubungan diplomatik dengan negeri asalnya, Perancis. Praktisnya, Isabella merencanakan merebut kekuasaan, sementara King Edward, suaminya sendiri, tetap sibuk dengan urusan foya-foya. Isabella kemudian kembali ke Prancis, meminta bantuan militer dari Raja Prancis yang notabene saudaranya sendiri, namun ditolak. Penolakan itu tak menghentikannya. Dengan gagah berani, bersama 1.500 pasukannya sendiri, Isabella bergerak ke Inggris. Beruntung para baron yang masih kesal dengan Edward ikut bergabung dengan pasukan Isabella, putri yang kini mendapat julukan hebat, Sea Wall of France. Singkat cerita, Isabella memenangi peperangan. Dia berhasil membunuh Edward II dan menempatkan putranya Edward III sebagai Raja Inggris. Berhubung Edward III masih anak-anak, Isabella bertindak sebagai wali raja, dengan kata lain ratu di belakang layar. Wah, luar biasa guys. Princess Chiomara dan kepala pemerkosa. Dia adalah salah satunya putri yang berani memenggal kepala prajurit Romawi yang dikenal gemar memperkosa wanita-wanita di wilayah taklukan. Chiomara adalah wanita cantik dari salah satu suku di Galatio kuno yang saat ini menjadi dataran tinggi di wilayah Anatolia, Turki modern. Di masa itu, abad ketiga sebelum Masehi, Galatia atau yang kerap disebut dengan juga Galia menjadi salah satu daerah taklukan kekuasaan Romawi. Seperti biasa, setelah menduduki sebuah daerah, pasukan Romawi mulai merampok dan merebut wanita-wanita untuk diperkosa. Salah satunya adalah Chiomara yang juga menjadi istri kepala suku Techtosagi bernama Orgiagon. Tidak seperti wanita lain yang mungkin saja trauma setelah mengalami perkosaan keji, Chiomara dengan tenang lantas mengangkat kepala sang prajurit sial itu, dan di depan suaminya, kepala suku, ia berujar, hanya satu orang yang pernah menyentuh saya yang boleh hidup. Rani Jhansi dan bayi perang. Rani Laxmi Bai, itulah nama lengkapnya, adalah Ratu Maratha yang menguasai wilayah Jhansi di India bagian utara. Namanya begitu kondang sebagai pemimpin pemberontakan India melawan pendudukan Inggris pada tahun 1857.
Dia lahir pada tanggal 19 November pada tahun 1828 di kota suci Varanasi dengan nama Manikarnika. Ia adalah anak yatim yang ditinggal mati ibunya pada usia 4 tahun guys. Sang ayah bekerja di kerajaan sehingga masa kecilnya berada di lingkungan kerajaan. Wow, berbeda dengan gadis kecil yang tinggal di lingkungan istana, Manikarnika lebih suka mempelajari seni perang. Kemudian pada tahun 1842, ia diperistri oleh Maharaja Jhansi, Raja Gangadhar Rao, dan kemudian mendapat nama baru Laxmi Bai. Kemudian pada tahun 1851 guys, ia melahirkan putri pertama yang hanya bertahan hidup selama 4 bulan. Sang raja lantas mengadopsi putra yang diberi nama Anand Rao. Setelah kematian sang raja pada tahun 1853, pemerintah kolonial Inggris menolak putra angkat itu dijadikan raja baru dan dijadikan alasan untuk menganeksasi wilayah Jhansi. Laxmi Bai dan putra angkatnya kemudian diusir dari istana. Rani kemudian tidak menerima dengan hal itu. Ia mulai membangun kekuatan militer termasuk pasukan wanita berkuda dan mempersiapkan diri untuk menyerang dan mengusir Inggris. Kabarnya saat itu Rani begitu berkomitmen dengan tekad dan tujuan perjuangannya sampai-sampai ia berangkat ke medan laga sambil membawa bayinya di punggung. Patung-patung Rani di India pun digambarkan tengah berperang menunggang kuda dengan seorang bayi di punggung. Setelah melakukan perang gerilya selama 2 tahun, Rani tewas dalam perang Gwalior. Ia disebut sebagai Joan of Arc versi India. Oke guys, kita lanjut. Berikutnya Putri Chelidonis dan Ratu Achidamia. Putri Chelidonis itu adalah seorang putri dari bangsa Spartan yang gagah berani dari zaman Yunani kuno. Chelidonis adalah seorang wanita pejuang yang memimpin pasukan wanita Spartan ke medan perang sekitar tahun 280 sebelum Masehi. Chelidonis adalah istri dari Cleonimus, seorang terhormat yang kaya raya. Mengetahui istrinya malah jatuh cinta pada lelaki lain, Cleonimus marah dan melarikan diri keluar kerajaan untuk mengumpulkan kekuatan menyerang balik. Ia berhasil mengajak Raja Pyrrhus Yunani yang kebetulan berkepentingan menguasai Spartan. Mengetahui ancaman serangan, Senat Sparta melakukan rapat darurat. Salah satu keputusannya yaitu para wanita tetap di rumah. Namun, Chelidonis dan didukung oleh Ratu Archidamia menolak mentah-mentah. Chelidonis dan Archimadia mendebat senat dan meminta para wanita diikutkan berperang di bawah kepemimpinan mereka. Singkat cerita guys, pasukan Sparta yang gagah berani berhasil meluluhlantakkan pasukan Pyrrhus. Oke, kita lanjut guys. Zhao Pingyang yang membangun dinasti. Zhao Pingyang adalah putri dari Kaisar Gaozu of Tang atau Li Yuan, pendiri dinasti Tang di Cina. Namanya begitu kondang saat itu karena Zhao yang mengantar sang ayah untuk menyingkirkan dinasti Sui dan mendirikan dinasti baru. Zhao memimpin langsung pasukan Army of the Lady untuk menyerang dan merebut ibu kota dinasti Sui, Chang'an. Putri Zhao dikenal memiliki ilmu silat tinggi, cerdik dalam bernegosiasi untuk melemahkan para pendukung dinasti Sui dengan mengajak para komandan perang Sui untuk membelot seperti Li Zongweng dan He Panren. Bahkan Perdana Menteri dinasti Sui berhasil ia bujuk untuk berpihak kepada Li Yuan, Duke of Tang sebelum menjadi kaisar. Selain menjadi panglima yang perang yang gagah perkasa, Zhao Pingyang juga seorang ahli strategi militer yang andal. Ia berhasil memecah belah pasukan Sui, memecah pasukan Sui ke beberapa wilayah, sementara ia menghabisinya satu persatu. Taktik inilah yang berhasil membuat Kaisar Yangdi dari dinasti Sui kalah telak. Saat meninggal pada tahun 623, sang kaisar memerintahkan prosesi pemakaman sangat mewah secara militer. Sang kaisar menyebut putrinya itu sebagai no ordinary woman. Di bawah dinasti Tang, Cina memasuki era keemasan yang kedua yang berlangsung selama hampir 300 tahun. Di bawah dinasti ini, Cina menjadi kekaisaran terbesar di dunia pada abad ke-7. Sayangnya, Zhao Pingyang tidak hidup cukup lama untuk menyaksikan kejayaan itu. Ia meninggal di usia 23 tahun, hanya 2 tahun setelah bersama ayahnya mendirikan dinasti Tang. Putri Uracha dan taktik jitu. Uracha adalah putri Ferdinand the Great, panglima perang yang sukses merebut sejumlah wilayah di Spanyol, baik yang diperintah oleh penguasa Muslim maupun penguasa Kristen, dan menobatkan dirinya sebagai Emperor of Spain pada abad ke-11. Sebelum kematiannya pada tahun 1065, Ferdinand membagi-bagi wilayah kekuasaannya kepada kelima putra-putrinya. Uracha sendiri memperoleh bagian wilayah Zamora. Sepeninggal sang ayah, saudara Uracha yang tertua Sancho II
berniat menguasai wilayah kekuasaan adik-adiknya. Ia melancarkan serangan dan dengan mudah menguasai wilayah mereka kecuali daerah kekuasaan Uraca atau Zamora. Uraca ternyata tidak selemah ketiga saudaranya yang mudah ditaklukkan. Sebaliknya, ia mengembangkan taktik yang membuat Sancho frustasi untuk menembus benteng pertahanan Zamora. Ia bahkan mengirim salah satu komandan perangnya untuk berpura-pura membelot Le Sancho, namun punya misi khusus membunuhnya. Nyi Ageng Serang. Nyi Ageng Serang yang bernama asli Raden Ajeng Kustia Wulandingsi Retno Edi diperkirakan lahir pada tahun 1752. Ia adalah putri dari Pangeran Natapraja yang menguasai wilayah terpencil dari Kerajaan Mataram, tepatnya di Serang yang sekarang wilayah perbatasan Grobogan, Sragen. Sang ayah adalah panglima perang dari Sultan Hamengkubuwono I yang tampil berperang melawan pemerintahan kolonial di daerah Serang. Kala itu Nyi Ageng Serang yang masih anak-anak sudah kerap dibawa dan ikut ayahnya berperang. Ketika perang di Ponegoro meletus, Nyi Ageng Serang turut serta dan didampingi oleh menantunya Raden Mas Pakpak bertempur melawan Belanda. Nyi Ageng bertempur dan memimpin pasukannya dari Tandu karena usianya yang sudah mencapai 73 tahun ketika itu. Setelah 3 tahun ikut membantu pangeran di Ponegoro, Nyi Ageng Serang mengundurkan diri dari medan perang dan digantikan oleh menantunya Raden Pakpak. Dan tidak lama setelah itu, pada tahun 1828, ia menutup usianya dan dimakamkan di Kalibawang, Kulon Progo. Demikianlah kabar-kabar kita kali ini. Saya Dayat Malhotra Official Channel undur diri di hadapan Anda.